Salam damai sejahtera menyertai kita semuanya. Kembali lagi bersama saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala anugerah, kasih dan rahmat Tuhan, di mana hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk menerima kesehatan, untuk menikmati hari-hari kami Tuhan. Terutama saya berkati dalam sebentar saya akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ajari mulut bibir hamba-Mu, kuasai, dan hamba percaya Tuhan ada Tuhan yang membimbing hamba dalam menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan setiap pendengar yang mendengar video ini bisa diberkati. Terima kasih. Jauhkan kami dari wabah yang hari-hari ini mungkin membuat kami gelisah, tetapi kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati hari-hari yang tidak baik ini. Ini doa kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Firman Tuhan hari ini temanya berjalan serta Yesus. Ada lagu ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, ada lagu anak sekolah minggu itu biasanya. Atau lagu anak KKR atau anak lagu muda-mudi ya. Lagu itu sering dinyanyikan karena kalau kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hari-hari ini terutama kita lemah. Amin. Kita akan kesusahan dalam menjalani hidup kita. Karena kenapa? Karena kalau kita mengandalkan pikiran kita sepenuhnya, maka pengharapan itu tidak ada. Pengharapan itu tidak ada. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pengharapan itu akan digenapi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan pengharapan itu. Amin. Firman Tuhan di sini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Mari sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Sekali lagi firman Tuhan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Ini firman Tuhan yang benar-benar ini memberkati saya. Mungkin ada beberapa penonton atau beberapa yang mendengar video ini, ya mungkin diberkati juga dengan ayat ini. Karena Tuhan memberi garansi kepada kita orang-orang percaya. Kenapa? Tidak ada jalan ke Bapa tanpa melalui aku. Ya, itu firman Tuhan yang benar-benar membuat kita ini lega sebagai orang Kristen. Kita diselamatkan Tuhan itu bukan secara main-main gitu. Tuhan mati di kayu salib itu bukan secara pengen gaya-gaya atau apa main-main gitu, enggak. Tetapi Tuhan mati di kayu salib itu memang untuk ada misi khususnya, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia. Dan ini ayat ini semakin mengokohkan iman kita, yaitu apa? Tidak ada jalan ke Bapa tanpa melalui Dia. Siapa Dia itu? Yesus. Amin. Mari kita terus sama-sama kokoh dalam mengikuti Tuhan. Karena apa? Kita akan mendapatkan keselamatan yang dalam Tuhan. Tema firman hari ini yaitu jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Berkat-berkat itu apa yang hari-hari ini kita harapkan, apa yang hari ini kita perlukan, itu akan Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Kalau kita jalan bersama Tuhan, keselamatan sudah diberikan Dia. Semuanya akan diberikan Tuhan ketika kita jalan bersama Tuhan. Amin. Dia nggak akan pernah meninggalkan anak-anak yang benar-benar menaruh hati sungguh-sungguh kepada Dia. Di dalam bahasa Yunani, jalan itu diartikan sebagai hodos. Apa itu artinya hodos? Hodos itu berarti jalan yang harus dijalani, walaupun susah tetapi kita taat untuk menjalaninya.
Di dalam bahasa Yunani itu hodos, jalan yang harus dijalani walaupun susah, tetapi kita taat untuk menjalani. Amin. Kita harus taat, walaupun di sekeliling kita menganggap kita ini seorang yang enggak layak, enggak apa, tapi kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Iya, walaupun di hari-hari seperti sekarang ini, ketika kita mengikut Tuhan, wah, banyak rintangan, tetapi apa kata Tuhan? Taat. Taat. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan pikulku. Artinya apa? Ketika kau bersama-sama dengan aku, maka kau nggak akan jalanmu itu nyaman. Tetapi ada kuk yang kupasang, maka kau akan pikul kuk itu. Artinya kuk itu bicara apa? Bukan bicara salib, bukan bicara apa, tapi pencobaan yang mungkin menimpa kita ketika kita berjalan bersama Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Aku akan mengajarimu dalam memikul itu. Aku akan mengajarimu. Aku akan memberikan hikmat. Aku akan mengajarimu untuk menyelesaikan masalah mungkin yang hari-hari ini menimpa. Tetapi ada ketenangan bersama Tuhan tadi. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, jalan bersama Tuhan, ada ketenangan. Mari ikut bersama-sama dengan Tuhan. Ada ketaatan di sini dibilang. Makanya orang-orang yang percaya, di khotbah saya sebelumnya saya bilang Abraham itu adalah bapak orang percaya. Kenapa dia dibilang bapak orang percaya? Karena dia taat. Kok enggak Elia? Kok enggak Musa? Kok enggak yang lain-lain, tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang mengadakan mujizat itu yang dianggap bapak orang percaya? Abraham tidak mengadakan mujizat. Abraham tidak mengadakan mujizat. Tetapi dia dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi bapak orang percaya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketaatan Abraham. Ada 3 peristiwa yang sangat kita tahu kali tentang Abraham itu. Yaitu ketika dia disuruh pergi, dia nggak ada komen dengan Tuhan. Nggak ada komen. Kita mungkin manusia banyak komen dengan Tuhan. Kemana Tuhan? Kemana? Banyak seperti itu. Nggak tahu arah kemana. Tapi Abraham tidak melakukan itu. Abraham tetap melangkah. Tuhan, Abraham pergi dari kotamu. Dia pergi dari Urus Kasdim. Dia pergi. Abraham, tunggu. Aku akan memberikanmu anak. Dia Abraham sempat ada di hatinya, lah aku kan udah tua. Tetapi dia tetap taat. Oke Tuhan, siap. Walaupun istrinya waktu itu Sarah sempat komen, tetapi iman ketaatan Abraham berkata, aku akan terima janji Tuhan itu. Apa yang terjadi? Dia menerima janjinya kan, walaupun di saat umurnya yang sudah tua. Ketika Tuhan suruh Abraham, bawa anakmu, persembahkan ini sebagai persembahan bagiku. Wah, anak yang sudah dinantikan cukup lama disuruh persembahkan. Abraham nggak banyak komen lagi, langsung dia, ayo Ishak, kita naik ke gunung. Karena Tuhan ingin berbicara kepada saya waktu itu, kata Abraham. Tapi waktu itu Abraham sudah ingin Tuhan suruh persembahkan. Hatinya mungkin sangat tapi sangat kacau, tapi karena dia taat, Tuhan melihat ketaatan. Jadi bagi setiap kita, mari taat. Supaya apa? Supaya berkat-berkat Tuhan yang dari manapun itu turun bagi setiap kita, dari gunung manapun turun bagi setiap kita, berkat-berkat itu. Saya melihat satu kesaksian bagi kita. Ketika keluarga saya tidak mengharapkan apapun, tetapi Tuhan izinkan terjadi. Contoh saya kesaksian ketika keluarga saya ingin tidak mengharapkan membeli rumah, tetapi waktu itu kami hanya taat saja melakukan firman Tuhan. Taat saya, keluarga saya, bapak saya, mama saya hanya taat saja melakukan firman Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk membeli rumah kembali.
Tuhan izinkan kami untuk membeli rumah kembali. Rumah kami sudah 2, ada yang di Binjai dan ada yang satu lagi di kampung, di Ladang. Kami nggak pernah pikirkan itu akan beli, karena uang aja nggak ada. Tetapi karena kami taat sama Tuhan, karena iman kepercayaan keluarga saya taat kepada Tuhan, maka kami diizinkan Tuhan untuk menikmati itu. Bagi kita juga seperti itu. Jangan pernah ngeluh, walaupun hari-hari ini nggak baik. Jangan pernah ngeluh. Dibilang di sini jalan yang harus dijalani walaupun susah, tetapi kita taat untuk menjalaninya. Saya bilang tadi, ikut Tuhan itu bukan gampang. Ikut Tuhan itu nggak enak. Saya mulai bisa kesaksian kembali ketika keluarga saya mulai ikut Tuhan 2009. Ada kuk yang dipasang bagi keluarga kami. 2010 saya kecelakaan. 14 atau ke 15 hari saya koma. Apakah gara-gara itu iman kami kendor? Tidak, iman kami semakin kuat, iman keluarga saya semakin kuat. 2010, 2011, saya 2010 bulan 4 kecelakaan, 2011 bulan 5 abang saya ditabrak orang. Wah, 2 tahun pergumulan yang membuat iman kami ini semakin, mungkin kalau orang-orang yang setengah-setengah dalam mengikut Tuhan mungkin goyang. Apa ini gitu. Tapi dengan persoalan yang seperti itu lagi, iman kami semakin kuat kembali. Lihat apa yang terjadi. Jika kami tidak ikut Tuhan, tidak kenal Tuhan, apapun tidak ada bagi kami. Bukan ini kesombongan, tetapi ini yang kami rasain. Tidak ada apapun yang kami nikmati. Tetapi ketika kami ikut Tuhan, kami setia dalam memikul kuk yang Tuhan pasang tadi. Sekarang 2021 saya bisa merasakan berkat Tuhan itu mengalir. Saya koma 15 hari yang mungkin dokter menganggap ini kalaupun nanti sehat idiot. Kalaupun sehat ini orangnya nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Saya jadi guru sekarang. Ini bukan sombong, tetapi inilah kasih Tuhan bagi saya. Abang saya yang ditabrak orang patah, puji Tuhan sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan Sinar Mas, perusahaan terelit juga di Indonesia. Wah, bagaimana dengan kita? Mari sama-sama kita mengikut salib yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir bagi setiap kita. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Firman Tuhan berkata hari ini bagi kita, jalan serta Yesus. Mungkin bapak saya, bukan mungkin ya, ini kenyataan. Bapak saya yang dulu hanya menjadi pegawai negeri biasa, puji Tuhan dia sudah pensiun kemarin 5, dia pensiun menjadi kepala. Saya mau bilang, step demi step ketika kau ikut Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan perhitungkan dan Tuhan akan membuatmu semakin naik. Semakin naik dan semakin naik, tidak akan turun. Itu janji Tuhan. Mari bagi setiap kita, jangan jemu-jemu dalam mengikut Tuhan. Jalan serta Yesus. Tuhan sudah jelas ngomong, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan Yesus bagi kita. Jadi mari kita sama-sama mengklaim janji ini bagi kita di tengah-tengah keadaan yang tidak baik hari-hari ini. Mungkin di sekelilingmu, saudaramu, keluargamu, sahabatmu, tetanggamu, apapun yang mulai mengimpitmu dalam mengikuti Tuhan, tetap teguh, tetap percaya. Karena Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat semua perbuatan yang orang lain lakukan kepadamu. Dan Dia, kalau kau benar-benar memang benar-benar menaruh hati kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkatmu naik
tidak akan pernah turun. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan di hari ini Tuhan. Untuk firman Tuhan, jalan bersama Yesus. Kami akan tetap teguh Tuhan mengikuti jalan-jalan-Mu walaupun di sekeliling kami tidak baik. Walaupun di sekeliling kami tidak membuat iman kami semakin baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Semuanya akan mendatangkan kasih, sukacita bagi setiap kami. Tuhan, hamba mengangkat tangan, berkati setiap pendengar yang hari ini Tuhan mendengarkan video siaran atau dari channel YouTube. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang memberkati setiap pendengar. Apapun yang hari-hari ini mereka alami dalam sakit, dalam masalah, dalam kelemahan, Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan, Engkau Allah yang menyelesaikan, Engkau Allah yang memberikan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarga besar hamba, orang tua hamba, saudara-saudara hamba, keluarga besar rakyat Tantalan dengan hamba. Berkati. Hamba juga berdoa untuk setiap teman-teman hamba yang bekerja di Kementerian Agama, penyuluh non-PNS, Tuhan berkati. Bahkan berkati juga koordinator hamba yang ada di Kementerian Agama Langkat, Ibu Rosmiati, Tuhan berkati. Bahkan berkati ada 3 kecamatan yang ada di Langkat, Tuhan berkati. Ada 3 tempat yang besar di Langkat, Tuhan berkati. Setiap koordinator Tuhan berkati. Bapak Bimas Kristen, Tuhan berkati. Pak Sumaryanto. Terima kasih, ini doa dan pengharapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin.